beberapa minggu belakang ini menjadi waktu yang cukup menantang buat mereka yang para pedagang bakso. Kenapa? Daging naik, cabai naik, bawang naik, pokoknya naik semualah bahan-bahan. Sementara saya tahu menaikkan harga jual, susahnya setengah mati karena banyak ketakutan ini dan itu sehingga pusing deh para pedagang bakso. Nah, hari ini kita tidak akan membahas tentang teori, tentang tips trik tentang seputar pembikinan bakso, tapi kita akan membahas tentang marketing, apa yang bisa kita lakukan supaya di tengah situasi yang seperti saat ini, keuntungan kita masih bisa banyak. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi situasi seperti saat ini. Yang pertama tentu bagaimana membuat lebih murah. Nah, ini memang saya sengaja tidak membahasnya karena caranya sudah sering dibahas lah. Anda bisa pakai daging yang grade-nya lebih rendah, Anda mungkin pakai dengan campuran ayam, Anda mungkin pakai MDM, atau Anda pakai meat replacer, macam-macam deh. Ya, cara paling mudah Anda tinggal buka kolom deskripsi, Anda cari nomor telepon yang ada, Anda telepon atau Anda WA. Sudah, nanti Anda tinggal tanya dengan tim yang sudah saya siapkan, Pak, saya butuh untuk membuat resep lebih murah, biasanya saya begini begitu, bisa nggak dibantu? Nah, seharusnya nanti Anda akan terbantu. Karena hal seperti ini ya paling simpel seperti itu, Anda tinggal kontak, makanya saya nggak bahas, saya akan bahas tentang masalah marketing. Oke, sekarang Anda saat ini mungkin tanya, biasanya kan bahas tentang bikin bakso, bikin pentol, tentang bahan-bahan dan sebagainya. Ngomong marketing emangnya ngerti kah? Nah, kalau Anda menanyakan hal seperti itu, tenang, Anda nggak salah. Saya mungkin memang bukan expert, saya mungkin bukan pakar marketing. Setidaknya, saya punya pengalaman dalam memimpin sebuah perusahaan. Dari nol, perusahaan yang baru bisa naik sehingga 200-300 juta per bulan omsetnya. Dan 0 ke 200-300 juta per bulan. Sehingga setidaknya saya sudah membuktikan apa yang akan saya sampaikan nanti itu terbukti. Bisa dari 0 ke 200-300 juta per bulannya. Nah, apa saja hal-hal yang bisa saya bagikan dan mungkin bisa Anda terapkan? Beberapa tips marketingnya. Yang pertama adalah seperti ini. Anda wajib hukumnya untuk tahu kondisi market Anda. Nah, Anda sudah jualan bakso, Anda tentu sudah punya pasar kan? Situasinya sekarang, Anda nggak bisa menaikkan harganya padahal biayanya naik. Kalau sudah gini, cara untuk bisa meningkatkan keuntungan Anda, cara meningkatkan penjualan Anda adalah Anda membuat sebuah produk yang diterima, yang diperlukan oleh target market Anda. Nah, banyak orang salah kaprah itu karena mereka mikir marketing itu adalah tentang bikin produknya dulu, setelah itu baru dilempar marketnya. Padahal yang benar adalah Anda dapat marketnya dulu, Anda tahu pembeli Anda seperti apa, butuhnya apa yang disukai dan sebagainya, baru Anda mengeluarkan produk. Nah, sekarang masuk deh ke contoh kasusnya gimana. Misal, Anda jualan bakso, daerah Anda, market Anda itu banyak anak-anaknya. Saya nggak tahu mungkin anak-anaknya suka beli di Anda atau enggak, saya nggak tahu, atau mungkin hanya orang tuanya. Setidaknya Anda tahu banyak anak-anak kecil di sana. Hal apa yang disukai anak kecil? Satu, gorengan. Yang kedua, sesuatu yang rasanya gurih sedap. Nah, Anda tinggal bikin produk yang nyambung dengan bakso Anda, dan disukai anak-anak, dan harganya juga terjangkau anak-anak. Contohnya apa? Anda mungkin bisa jual gorengan, cilok yang digoreng, dan sebagainya, sehingga masih, ya kalau orang yang non anak-anak tadi beli, ya bakso, bisa mungkin nambah gorengan dan sebagainya, sehingga omset penjualan Anda itu bisa naik. Padahal kan kita tahu, kalau gorengan mayoritas apa? Tepung kan? Kalau tepung kan masih, ya walaupun naik masih oke lah terjangkau daripada daging. Dan nggak butuh sambal banyak, jadi cabenya hemat. Nah, contoh trik seperti ini yang seharusnya bisa Anda terapkan supaya keuntungan dan penjualan Anda naik. Padahal yang bisnis utama Anda, bakso Anda ini tidak diotak-atik, tapi didukung dengan sesuatu yang baru. Nah, itu salah satu contohnya. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda pikir market Anda seperti apa yang disukai, apa yang dibutuhkan, bikinlah produk yang bisa mengakomodasi itu tadi. Oke, itu tips yang pertama. Tips kedua tentang marketing yang bisa Anda lakukan adalah Anda memberikan promosi, bukan iklan, tapi promosi yang berhubungan dengan bukti sosial. Apa itu bukti sosial? Gini, ada trik psikologi itu yang namanya socioproof, kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya bukti sosial, di mana ini berarti orang-orang
akan lebih percaya, akan lebih mau mencoba ketika sesuatu itu dilakukan hal-hal oleh orang lain. Contoh, Anda kalau pernah ketemu sebuah tempat makan baru atau jualan apapun yang baru dan kelihatannya ramai sekali, banyak motor yang parkir di sana, hal yang Anda pikirkan apa? Seharusnya Anda akan, wah kayaknya enak, kayaknya menarik, kayaknya unik, sehingga Anda mau mencobanya. Itu contoh bukti sosial. Dan ini harus Anda terapkan dengan tujuan pelanggan Anda kan sudah ada. Yang ini Anda bisa menggait pelanggan baru untuk masuk dengan cara seperti ini, sehingga total penjualan Anda itu bisa naik. Seberapa efektifnya bukti sosial ini? Kembali, contoh seperti saya sampaikan, Anda tentu pernah ngalamin. Yang kedua mungkin, misalkan Anda tahu testimoni, jadi kalau orang bilang, wah makan bakso di sana enak, langsung yang dilakukan orang apa? Oh iya dah, ya ayo nyoba, seperti itu. Dan ini tinggal masalah kreativitas bagaimana Anda menampilkannya di jualan Anda kan, bakso Anda. Salah satu contoh yang paling gampang, media sosial lah. Anda pakai Facebook, Instagram, Anda bikin postingan di YouTube seperti saya. Anda tinggal tunjukkan, nih loh, sehari ini jualan baksoku seramai ini. Anda tinggal tunjukin aja, bikin video yang pendek. Intinya itu menunjukkan kalau jualan Anda ramai, banyak orang datang, suka. Sudah, itu tinggal nanti orang-orang akan ngikuti. Mereka akan penasaran, mereka akan menerapkannya seperti itu. Contoh yang lain ada nggak? Tentu ada, tinggal Anda pikirkan gimana. Nah, hal ketiga, apalagi tips ketiga tentang marketing yang bisa kita lakukan. Nah, ada sesuatu yang namanya itu hukum timbal balik. Nah, hukum timbal balik ini apa? Jadi gini, orang ketika dikasih sesuatu, secara sadar nggak sadar, biasanya mereka ingin membalasnya. Contoh nih, Anda duduk dengan orang asing, terus Anda inisiatif, Anda ngajak ngobrol, Anda tanya, Mas, Mbak, namanya siapa? Nah, kalau sudah gitu, biasanya kan dijawab, oh ya, saya A, saya B, saya C. Hal selanjutnya dilakukan apa? Biasanya mereka secara sadar nggak sadar, mau nggak mau, mereka akan nanya balik, kalau masnya namanya siapa? Nah, ini contohnya bukti sosial. Hal yang perlu kita ingat adalah orang akan merasa untuk berusaha mengembalikan apa yang diterima. Nah, terus hubungannya dengan jualan bakso apa? Ini. Ada sebuah percobaan survei, saya lupa tahun berapa itu, dilakukan oleh McD, Anda tahu kan? Tapi nggak di Indonesia. Mereka melakukannya di negara Amerika Latin, kalau nggak salah ingat ya, saya Brasil. Mereka melakukan gini, setiap pengunjung yang datang masuk ke McD, kan tentu mau beli makanan kan, mereka sebelum mereka beli, mereka akan memberikan sesuatu cemilan. Bisa permen, bisa snack yang ya apapun lah, pokoknya cemilan, permen, snack dan sebagainya, bukan menu utamanya mereka. Mereka berikan ke pelanggannya, dan hasilnya setiap orang yang menerima itu hampir mayoritas membeli lebih banyak dari biasanya. Dan ketika hal seperti ini dilakukan kurang lebih 1 bulan, total penjualannya McDonald di sana itu naik, kalau saya nggak salah ingat, sekitar 60 sekian % dari biasanya. Nah, hal seperti ini mungkin kita bisa tiru. Kita memaksa orang untuk memberikan balik kepada kita dengan cara seperti itu. Nah, mungkin Anda sekarang komplain, loh Pak, kondisi sekarang susah, semua mahal, kok malah disuruh ngasih. Hal yang harus kita lakukan adalah, kembali, apa yang dilakukan McDonald tadi, mereka memberikan sesuatu dengan harapan orang memberikan juga timbal baliknya, tapi yang diberikan adalah sesuatu yang sangat-sangat murah. Nah, Anda coba pikirkan, produk apa yang sudah Anda punya yang harganya murah, nggak terlalu pengaruh dengan kondisi sekarang ini, yang bisa menyebabkan orang merasa untuk berhutang pada Anda. Nah, contoh mungkin kayak tadi, nyambung yang pertama, misalkan Anda lihat marketnya gorengan, punya gorengan masih murah, kasih aja lah, Anda tambahin. Syukur-syukur ketika mereka senang, mereka bisa merekomendasikan tempat Anda, usaha Anda, bakso Anda ke orang lain, temannya, saudaranya, dan sebagainya. Atau mungkin kalau ketemu yang eksis di medsos, mungkin di videoin, masuk Instagram, dan sebagainya. Kalaupun enggak, setidaknya apa? Ketika mereka merasa, oke, aku dapat sesuatu yang lebih, mereka senang, harapannya mereka akan terus kembali. Dan di dalam bisnis, customer baru dan customer yang berulang, pelanggan yang setia, itu lebih loyal pelanggan yang setia, karena mereka nggak usah kita promoin, nggak usah kita tawarin, itu biasanya memberikan masukan buat kita.
Jadi cara-cara seperti ini bisa kita lakukan. Jadi Anda upayakan Anda memberikan sesuatu itu tidak harus tentang barang, tidak harus tentang sesuatu yang mahal. Anda bisa murah, atau Anda mungkin bikin sekedar mereka nyaman makan tempat Anda, sehingga mereka bisa kembali atau bahkan menceritakan bakso Anda ke orang-orang yang lain. Oke. Yang ketiga, yang terakhir, hal yang bisa kita lakukan untuk membuat penjualan kita lebih bagus adalah kita menerapkan yang namanya relativitas. Jadi ini istilahnya kalau di psikologi itu mengarahkan seseorang. Contoh, saya kasih contoh supaya Anda dapat gambaran apa yang saya maksud. Ini di Eropa, saya lupa negaranya, kalau nggak salah sih Inggris. Anda tahu mobil-mobil mahal kan, Ferrari, Lamborghini yang harganya itu sudah ngalah-ngalahin harga rumah. Tahu nggak, setiap ada pameran mobil, mereka itu jarang sekali memamerkan produknya. Kenapa? Karena kalau pameran mobil misalkan ada Innova, Camry, pokoknya mobil-mobil gitu, terus sebelahnya adalah mobil sport tadi, Ferrari, Lamborghini, harganya itu jomplang. Yang satu harganya ratusan juta, mentok 1M, 2M, Lamborghini-nya berapa M. Sehingga ketika mereka pamer di situ, biasanya penjualannya sepi. Nah, karena mereka mikir bagaimana caranya supaya orang tidak menganggap mobil-mobil yang mahal ini harganya mahal. Bagaimana supaya orang nggak nganggap yang mahal ini tidak mahal, atau gini, bagaimana orang nganggap yang mahal ini jadi murah. Tahu nggak Anda yang dilakukan Ferrari, Lamborghini dan sebagainya itu? Mereka buka pameran ketika ada pameran pesawat terbang. Nah, jadi mereka jualannya mobil, pamerannya bukan di pameran mobil, tapi di pameran pesawat terbang. Kenapa? Karena ketika mereka buka di pesawat terbang, harga pesawat terbang ini berapa? Begitu orang nanya, oke, harga pesawat terbangnya sekian, lalu lihat, oh ada mobil nih, bagus. Berapa sih harganya? Oh sekian. Langsung otomatis seketika, mobil yang tadinya mahal sekali, itu langsung terasa murah. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, ada hal-hal yang walaupun bakso kita itu mahal, ketika kita bisa mempriming, kita bisa membuat relatif itu gini. Ketika jualan kita mahal, kita nggak bisa nurunin harga karena sudah mepet, kita masih bisa ngakalin supaya itu terlihat murah di orang. Ya, contohnya seperti tadi, mobil sport yang harganya lebih mahal dari rumah, itu bisa terlihat murah karena mereka pamerannya dengan yang lain, yang jauh lebih mahal. Jadi perbandingannya itu sudah nggak apple to apple, sehingga lebih murah. Nah, caranya sekarang gimana? Kalau untuk bakso, Anda bisa menerapkan seperti ini. Gini deh. Untuk yang terakhir ini, framing, kan Anda sudah tahu konsepnya seperti apa. Saya nggak akan ngasih contoh apa yang bisa Anda terapkan sehingga Anda bisa terasa relatif lebih murah atau lebih enak dan sebagainya. Coba, saya ingin Anda ngasih saya masukan, Anda tulis di komen bagaimana caranya untuk bisa menerapkan ini di jualan bakso Anda. Tenang, pasti bisa, karena ini hal yang gampang, tinggal kreativitas. Supaya Anda tidak cuma nerima dari saya, kreativitas itu kan gini, kreativitas itu harus dipikirkan. Kalau Anda nggak pernah meluangkan waktu, tentu nggak akan dapat. Makanya saya nggak akan ngasih contoh tentang hal yang keempat tadi, gimana caranya supaya produk Anda terlihat murah, produk Anda terlihat lebih enak. Coba Anda yang kasih saya masukan, apa yang bisa kita lakukan untuk hasilnya bisa seperti itu, terlihat lebih murah atau lebih enak. Nah, coba Anda komen, tolong bantu saya. Setidaknya kalau nanti ada orang-orang lain yang nonton dan baca komen, mereka bisa dapat gambaran. Jadi intinya sama-sama belajar lah, saya juga belajar dari Anda. Oke, jadi ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk menunjang penjualan kita. Yang pertama adalah ketahui market Anda, sediakan produk yang bisa diterima dan yang biayanya nggak terlalu mahal, sehingga penjualan Anda meningkat. Hal kedua adalah Anda wajib menerapkan tentang bukti sosial. Terapkan ini sehingga harapannya banyak pelanggan-pelanggan baru untuk yang datang ke Anda. Yang ketiga tadi, berikan sesuatu yang lebih untuk pelanggan Anda sehingga mereka suka atau bahkan mereka menceritakan itu ke orang-orang lain sehingga Anda dapat pelanggan baru. Yang keempat ini, bagaimana membuat produk Anda relatif kelihatannya lebih murah atau kelihatannya lebih enak daripada saingan Anda.